Pondok pesantren itu adalah sebuah lembaga yang mengajarkan tentang ilmu agama, mengajarkan tentang sejarah. Feodalisme ini artinya kan lebih mengedepankan siapa yang berkuasa dan yang menjadi seolah-olah menjadi tua. Bagi saya wajar saja ketika dia melihat sesuatu yang dianggap tidak seperti yang dia lakukan. Persoalan implementasinya bentuk penghormatan itu kita suan ke beliau, cium tangan dan sebagainya, bukan berarti cium tangan dan lain sebagainya itu dipaksakan oleh kiai kita pada kita selaku santri. Di pesantren itu ada yang melakukan jongkok, kemudian ada yang membantu bersih-bersih. Kritikannya secara spontanitas. Yang salah satunya memunculkan bahasa bahwa sistem, tradisi, dan kultur yang ada di pondok pesantren itu merupakan sistem feodal. Yang ditanamkan di pondok pesantren itu seluruhnya adalah hal-hal baik. Mulai dari tata krama, itu adalah hal-hal baik. Bicara tentang keilmuan, bicara tentang sejarah. Dulu kitanya kalau sejarah itu hulaso. Nah, sekarang ini kan ada yang lagi viral-viralnya, yaitu tentang tradisi pesantren, bahwa santri ketika ngadep kiai harus jongkok-jongkokan, ketika santri salam kepada kiai atau sowan kepada kiai itu harus menggunakan amplop, atau bahkan pekerjaan rumah tangga itu malah dikerjakan oleh santri, yang seharusnya itu dikerjakan oleh pembantu rumah tangga. Kira-kira bagaimana tanggapan santri yang sudah pernah mengenyam di pendidikan pondok pesantren? Ini bagaimana terkait hal ini? Sebenarnya kalau bicara pondok pesantren itu kan, pondok pesantren itu adalah sebuah lembaga yang mengajarkan tentang ilmu agama, mengajarkan tentang sejarah pada waktu itu, mengajarkan tata krama, bagaimana menghormati yang tua, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati guru itu sendiri. Ada tuh sampai pasalnya itu di kitab-kitab ada. Ta'dimul ilmi dan Dewan Muta'alim. Bagaimana menghormati ilmu dan gurunya. Itu dijelaskan di situ. Persoalan pandangan perspektif secara pandangan sosial lain sebagainya atau budaya dianggap itu adalah persoalan persepsi. Tapi saya masih ingat dulu, saya masih ingat ada penggalan kalimat yang tidak bisa saya lupa, boy. Penggalan kalimat itu begini, al ilmu bita'alluh wal manfaatu bitta'ah wal barakatu bil hikmah. Jadi kalau pengen dapat ilmu itu dulu saya diajarkan di pesantren. Kalau pengen dapat ilmu itu belajar. Itu yang pertama kali ditanamkan. Kalau pengen ilmunya bermanfaat, kita diajarkan taat pada guru kita. Sami'na wa ta'na. Kalau pengen ilmu gini kita barokah, ya kita harus berhikmah pada guru, berbakti pada guru. Jadi terlepas persoalan bahwa ini kita ngadep guru, kita jongkok lain sebagainya, ini adalah bentuk penghormatan kita pada guru. Jadi persoalan feodalisme lain sebagainya kita tidak pandang itu, karena itu tersistem, boy. Dipaksakan lah dalam pondok pesantren itu. Bagaimana kita ditanamkan mengajarkan persoalan sadar diri, ditanamkan bahwa bagaimana sekali kita. Jadi kalau pengen jadi orang punya ilmu itu kita harus belajar. Di situ kita sudah tertanamkan. Kalau pengen ilmunya bermanfaat itu kita harus sami'na wa ta'na pada guru. Kalau kita pengen dapat barokah, kita taat. Nah di situ kita diajarkan bagaimana kita sadar diri selaku santri yang nyantri pada kiai, nyantri pada guru. Di situ kita diajarkan menghormati, kita diajarkan sadar diri bahwa guru-guru kita ini selaku yang mengajarkan ilmu pada kita itu patut kita hargai. Tuh. Jadi tidak pada persoalan jongkok lain sebagainya, itu hanya bentuk aplikasi, boy. Jongkok itu kan aplikasi. Di situ kan tertera wa fi jannah kaminatulih, mamanya contoh. Jadi kita merendahkan diri. Bahwa ini pakai karena kita merasa hina. Pada orang lain pun kita disarankan, apalagi pada guru kita, kan begitu. Di situ, boy. Terlepas persoalan yang viral, kita sowan ke guru pakai barusan, pakai amplop lah itu. Sebenarnya kan adalah bagian dari kesadaran kita dan bentuk penghormatan kita pada guru. Hanya sekedar amplop, boy. Kalau bisa tuh
umpamanya kita mampu, pesantrennya kita bangun, kan begitu. Pesantrennya kita bangun, rumahnya juga kita bangun, kan seperti itu. Itu adalah bentuk penghormatan kita selaku santri yang pernah ngenyam pendidikan di pondok pesantren beliau, kan begitu. Tapi kan begini Boy, mungkin kritikan yang disampaikan dari pihak Trans 7 mungkin, ini kan mungkin yang dibahas terkait dengan kritikan yang disampaikan oleh pihak Trans 7 bahwa tradisi atau kebudayaan yang terjadi di pondok pesantren itu dianggap ini adalah sebuah feudalisme. Feudalisme ini artinya kan lebih mengedepankan siapa yang berkuasa dan yang menjadi seolah-olah menjadi tuan. Ini kan seharusnya perlu memberikan kesadaran kepada mereka-mereka yang non-pesantren. Dan untuk memberikan pemahaman itu kan perlu. Karena dalam strata sosial itu, kalau kita klasifikasikan terkait dengan kelas sosial, ada yang dari pesantren, ada yang dari non-pesantren. Nah, yang dari non-pesantren ini kan wajar saja, bagi saya wajar saja ketika dia melihat sesuatu yang dianggap tidak seperti yang dia lakukan dalam pergaulan dia secara sosial. Nah, ini kan sebenarnya penting untuk kemudian diberikan kesadaran. Nah, kenapa terjadi kebudayaan seperti itu? Apakah hanya kemudian berbicara terkait dengan agar bentuk ketaatan itu dan bentuk kemudian kemanfaatan ilmu yang dia dapat di pesantren agar mendapat barokah. Kan bukan hanya itu yang kita bahas, tapi ada hal-hal lain yang perlu kita berikan pemahaman kepada mereka-mereka yang notabene dari klasifikasi kelas sosial yang dari non pesantren. Begini ya sebenarnya, menurut saya begini Boy, kan feodalisme itu kan memang ibarat kata terstruktural dan itu jasmennya dipaksakan. Beda dengan tata krama dan bentuk ketaatan. Secara aplikasi implementasinya kemungkinan ada yang sama, ada yang enggak, Boy. Intinya begini, bentuk penghormatan itu lahir dari hati seorang santri kepada gurunya. Persoalan implementasinya bentuk penghormatan itu kita suan ke beliau, cium tangan dan sebagainya, bukan berarti cium tangan dan lain sebagainya itu dipaksakan oleh kiai kita pada kita selaku santri. Tapi itu adalah bentuk implementasi kita, penghormatan kita selaku santri pada beliau, gitu loh maksudnya, Boy. Itu bedanya feodalisme dengan ketaatan kita selaku santri, gitu loh. Itu namanya tata krama, Boy. Itu yang dikatakan tata krama. Makanya tadi sempat yang Mas Adi ini singgung persoalan bahwa ini ketemu dengan suan ke beliau pakai amplop, karena hanya itu yang bisa kita berikan, Boy, pada beliau. Kalau rasa hati dengan bentuk ketaatan dan kehormatan pengen lebih dari itu. Kalau mamanya kita mampu, kita bangun pesantrennya, Boy, kan begitu. Saking kita hormat pada beliau, saking kita cintalah pada beliau selaku guru kita, kan begitu. Dan kita bangga, Boy, dapat ilmu di pendidikan itu, bangga di pondok pesantren itu. Kan dulu pernah tuh Sumenggal kata bahwa kalau ilmu itu adalah harta yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena ilmu itu pembuka awal dari segalanya. Saking kita dapat ilmunya itu kita bangga gitu loh. Selain kita hormat pada beliau selaku guru kita juga bangga kita dapat ilmu di pondok pesantren, kan begitu. Nah, apalagi cuman sowan pakai amplop, Boy. Kita bangunkan tuh pondoknya, kita bangunkan pesantrennya kalau kita bisa. Kita juga bangunkan apa namanya rumah beliau, kalaupun kita bisa. Itu semua kita persembahkan karena hanya bentuk hormat kepada beliau. Kecintaan kita pula kepada pesantren, kan begitu, Boy, sederhana. Jadi budaya-budaya yang sering kita viral dianggap bahwa itu masuk feodalisme, masuk bentuk perbudakan, saya kira itu di pesantren tidak ditanamkan persoalan itu. Di pesantren itu ditanamkan persoalan pertama adalah kesadaran diri, keikhlasan sebuah santri. Nah, itu yang ditanamkan pertama. Lahir dari itu, masuklah implementasi seperti itu, ngadep ke guru. Karena kita merasa hina, wah fijenah kami naduli, kan begitu masuknya, Boy. Jadi ada pada persoalan
bahwa ini masuk pada persoalan perbudakan, tidak ada. Saya kira kalau di pondok pesantren begitu. Ingat masuk yang barusan tuh, yang bahwa biasanya kegiatan rumah tangga yang dilakukan asisten rumah tangga, nyuci-nyuci pas bersih tanian sampai membersihkan lantai-lantai pondok pesantren, apa lantai-lantai rumahnya beliau guru. Itu dilakukan secara ikhlas boy oleh santri. Karena mereka sadar bahwa ini adalah bentuk khidmat kita kepada guru. Mereka sadar bahwa dengan kita berkhidmat pada guru ini kita dapat berkah. Nah itu, kesadaran itu loh yang ditanamkan pertama kali. Berarti teknis yang dilakukan oleh para santri yang kemudian di pesantren itu ada yang melakukan jongkok, kemudian ada yang membantu bersih-bersih rumah kiai, kemudian ada yang memberi amplop jika santri-santri itu mampu. Itu dianggap hal yang kemudian hal wajar dan lumrah di pesantren, begitu berarti. Itu kalau kata-kata yang lain itu maksudnya itu adalah bentuk dari ujung takdim kita pada seorang guru. Ujung takdim kita pada seorang guru. Dan tidak semua pesantren itu kan berbeda juga boy. Banyak loh di kota, maksudnya di berbagai macam pesantren itu ada yang ngadep beliau. Ibarat kata nih, ada yang sampai turun, ada yang sampai sederhana, cium tangan tetap, kan begitu. Nah itu sederhananya, intisari dari persoalan ini adalah bentuk takdim kita selaku santri pada kiai. Gak ada lagi tuh, mereka lakukan semua hanya karena menganggap, oh ini guru kita, oh ini kiai adalah guru kita, saya tahu pendidikan dari beliau, saya tahu huruf A, B, C tahu dari beliau, saya paham huruf A, B, saya paham ngaji dari beliau. Dari situlah bersyukur kita, menghormati pada beliau. Mau bagaimanapun bentuknya boy, sampai yang paling bawah mereka sungkem pada kiainya, itu adalah bentuk implementasi takdim kita pada guru. Tidak ada lagi tuh. Seperti yang saya sampaikan barusan, kan ini kata-kata yang sering ngopi lah. Ngopinya kurang jauh. Versi mereka yang tidak pernah mengenyang dunia pesantren. Sehingga karena ngopinya kurang jauh melihat fenomena kebudayaan dan tradisi pesantren yang seperti itu, sehingga mereka terkejut, sehingga terlontarlah sesuatu yang dianggap oleh mereka adalah sesuatu yang wajar. Padahal versi pondok pesantren ini adalah bentuk sebuah penghinaan. Kan dianggap penghinaan karena kritiknya sangat parah. Kenapa dianggap sangat parah? Bahwa jongkokan ini memberi jongkok kepada kiai, kemudian memberikan amplop kepada kiai, dan juga melakukan pekerjaan rumah yang selayaknya dilakukan oleh pembantu. Karena mereka ngopinya kurang jauh istilahnya, melihat fenomena ini terkejut, sehinggalah terbersit dalam pikiran. Anggap dari versi setuju melakukan hal seperti itu. Kritikannya secara spontanitas. Yang salah satunya memunculkan bahasa bahwa sistem, tradisi, dan kultur yang ada di pondok pesantren itu merupakan sistem feodal. Namun saya sebenarnya tidak sejauh itu boy. Cara berpikirnya teman-teman atau di luar kita ini sejauh itu saya tidak. Sebenarnya sesederhana itu terkait implementasi dari pengajaran itu, implementasi dari pendidikan yang diajarkan kepada teman-teman santri itu kan berbagai dari pondok pesantren itu berbeda, menyesuaikan akhirnya, bukan menyesuaikan pesantrennya. Karena itu adalah ideologi yang diajarkan boy kepada teman-teman santri. Santri menyerap bagaimana dia mengimplementasikan sesuai dengan hak dirinya sendiri. Contoh, saya suan pada kiai ini, pastikan cium tangan, kanan kiri, kan begitu. Kalau bisa saya sampai suan bagi amplop, ataupun nanti karena saya merasa hina, saya santri, saya orang yang tidak punya apa-apa dan ilmu pun sedikit kan begitu, yang jelas tidak melampaui beliau.
saya merasa hina bahwa saya ini siapa kan begitu. Iya, masuklah pada situ. Turunkan dada itu. Sampai mau nggak, turunkan dada itu. Apalagi pada guru kan begitu, boy di situ. Sebenarnya kalau ilmu sederhana itu. Wong kita yang ngaji kita waktu kelas ibtidaiyah ta'limul mutalim kan diajarkan itu bagaimana kita menghormati orang tua. Pertama itu, boy. Apalagi yang namanya bapak itu ada 3 kan begitu. Orang tua, orang yang mengajari kita dan mertua kita kan begitu kan. Itu semuanya adalah dianggap orang tua kita yang harus kita hormati. Sesederhana itu sebenarnya. Persoalan tanggapan nih teman-teman yang cara berpikirnya agak kritis lain sebagainya karena mendapatkan nih sebuah momentum yang seperti itu. Mendapatkan video yang seperti itu dianggaplah budaya pesantren plus budaya pesantren itu berarti feodalisme. Mengecam persoalan, oh ini adjustmentnya pada masuk feodalisme terstruktural perbudakan karena masuk pada paksaan, itu yang salah. Karena di pesantren itu memang diajarkan toto kromo. Yang seperti itu adalah bagian dari implementasi tata krama itu sendiri. Lah, feodalisme atau tidak? Tidak. Karena bentuk penghormatan itu lahir dari jiwa kita sendiri selaku santri pada guru kita. Itu loh maksudnya. Selain kita diajarkan maksudnya tentang ta'dimul ilmi wa ta'dimul ustad kan begitu kan, lahir dari jiwa kita sendiri, bentuk penghormatan kita sendiri, menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa guru kita, boy. Begitu sesederhana itu sebenarnya. Atau jangan-jangan begitu, begini, boy. Kita berbicara tentang tradisi pesantren, selain melakukan implementasi atau melakukan praktek secara langsung dari adanya al-ilmu bitta'allum wal manfaatu bil ta'ah. Terus apa tadi itu? Wal manfaatu bil ta'ah. Wal barakatu bil hikmah. Wal barakatu bil hikmah. Ini kemudian dirangkum, kemudian dirumuskan dalam satu pepatah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Apa itu yang disampaikan Sayyidina Ali itu? Singindi itu. Oh, pernyataan itu. Iya, pernyataan Sayyidina Ali itu. Yang anak abduman allamani Ya, harfan wahidan. Anak abduman allamani harfan wahidan. Bahwa saya akan menjadi budak bagi orang yang mengajarkan saya, walaupun itu satu huruf. Ini kemudian dimasukkan dalam konteks pondok pesantren. Saking pentingnya sebuah pengetahuan atau ilmu, sehingga kata Nabi, kata Sayyidina Ali, siapapun yang mengajarkan kepada saya satu huruf pun, maka saya bersedia akan menjadi budaknya. Sehingga dalam konteks keberadaan para sahabat Nabi, termasuk dalam lingkungan Khulafaur Rasyidin, para khalifah Sayyidina Nabi Muhammad itu kan, Sayyidina Ali itu terkenal dengan pengetahuannya. Atau jangan-jangan implementasi, maksud saya jangan-jangan implementasi yang diterapkan di tradisi pesantren ini merupakan implementasi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Sebenarnya sejauh ini saya tak tidak terlalu dalam pada persoalan itu, karena persoalan itu kan persoalan pernyataan sikap sebenarnya, persoalan pernyataan sikapnya beliau pada siapapun yang mengajari beliau. Beliau menyatakan diri, sakingnya beliau itu menghargai tentang ilmu. Karena bagi beliau itu ilmu itu memang harta yang tidak bisa ditukarkan pada beliau itu. Saking beliau menghargai keilmuan itu, ya mungkin beliau sampai menyatakan pernyataan itu. Saya tidak terlalu dalam sebenarnya memahami persoalan itu. Tapi pernyataan sikap yang seperti ini kalau lahir dari seorang santri kepada gurunya, itu bagus, boy. Kesadaran diri yang lahir dari seorang santri kepada gurunya, itu adalah benar-benar santri namanya. Beda dengan persoalan itu yang lahir dari seorang guru pada santrinya. Itu patut dicontoh, bukan patut kita bahas, patut dicontoh. Selaku kita nih santri memberikan dan merasa persoalan itu sampai pada persoalan saking beliaunya dulu menghargai tentang keilmuan sampai bilang itu
Manala Minervan Wahiden, Insya Abu itu, Insya Tako itu kan, Insya Istaroko itu kan ya. Lah itu kan pernyataan sikapnya beliau, saking menghargai ilmu gitu loh maksudnya. Saking beliau menghargai ilmu, beliau juga menghormati pada gurunya di situ. Tapi sesederhananya begini, yang ditanamkan di pondok pesantren itu seluruhnya adalah hal-hal baik. Mulai dari tata krama, itu adalah hal-hal baik. Bicara tentang keilmuan, bicara tentang sejarah. Dulu kitanya kalau sejarah itu hulaso di sini. Itu bicara tentang sejarah. Sejarah itu juga diajarkan, ilmu keagamaan juga diajarkan, begitu. Mulai fikih itu juga diajarkan. Pas iya tata krama juga diajarkan. Itulah yang maksud saya. Jadi maksud saya kira kalau di dunia pesantren nih, kejadian-kejadian yang sempat viral ini, ya itulah hal-hal yang lurus saja. Malah saya kira karena lahir dari sebuah santri kepada gurunya, itu adalah hal yang patut dicontoh. Karena itu bagian dari takdiman seorang santri pada gurunya. Iya persoalan kerja termasuk yang Al-Hozimi yang ngebangun pondoknya kan santri, maksudnya bukan yang ngebangun sih, apa namanya, Moncan yang dina itu perewang, bukan tokang tuh boy. Kalau tokang pasti ada tokangnya kan. Perewang hanya yang tuan tenteng ngebang ya bantu anggur kancor dan sebagainya, itu adalah bentuk takdiman seorang santri, khidmah boy. Saya sadari bahwa berkhidmah pada guru itu memang berkah pada kehidupan kita. Yang maksud berkah itu kan tasdidul hasan, bertambahnya kebaikan itu berkah. Jadi kalau umpamanya dalam kehidupan ini kita tambah berkah, pasca dari kita, mohon maaf nih, khidmah nih kita pada guru, kita merasakan kehidupan kita lebih tenang dan sebagainya. Itu bagian dari berkah boy, karena kita khidmah pada guru. Berkah itu adalah tasdidul hasan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita itu nambah baik terus, nggak nambah kacau. Kalau nambah kacau itu tidak berkah berarti hidupnya. Nggak saya ini.